ini kan haters ini kan bukan parameter. Parameter kita adalah hasil survei daripada Kompas. Apakah kita meragukan survei Kompas? Ataukah indikator, ya kan, survei indikator. Ini kan harus kita lihat ini. Kalau haters ini kan hanya kecil, Bang. Dari 80,93%, ya kan. Saya lupa berapa persen yang tidak menyukai atau tidak puas. Di sana anak-anak kecil sampai Pak Jokowi foto dong gitu kan. Waduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek, mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi. Termasuk saya yang mengkampanyekan juga bahwa kita melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan menyempurnakan dengan program-program baru dari Pak Prabowo. Jadi ini ya istilahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu senyawa. Gimana mau dipenggal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'ruf Biang. Kita kembali dalam sebuah perbincangan hari ini dan saya sudah kedatangan Ketua Umum Relawan Jokowi, Relawan Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Matutina. Apa kabar Bung Silvester? Baik. Kembali saya panggil ini. Bang Budius, suatu kehormatan, terima kasih sudah hadir di Ruang Konsensus. Iya. Kita hampir sebulan yang lalu ya di sini. Kenapa saya panggil lagi Bung Silvester, ini lagi-lagi Pak Jokowi jadi bintang. Tapi antara bintang positif dan negatifnya kayaknya bareng ini saat ini ya kan. Nah, bintang positifnya adalah Pak Jokowi itu tamunya di rumahnya itu makin banyak. Ya kan. Sampai kemudian pada hari libur kemarin ini Bung Sil, itu Pak Jokowi bikin open house di rumahnya. Dan oleh sebagian orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, lagi-lagi Pak Jokowi cawe-cawe, lagi-lagi Pak Jokowi berlagak seperti masih menjabat sebagai seorang presiden. Dan itu melihatkan Pak Jokowi memang haus kekuasaan. Padahal kan nature-nya Pak Jokowi memang bahagia kalau bersama rakyat, kan begitu. Ya, dan rakyat pun bahagia bersama Pak Jokowi. Tanggapan Bung Silvester, apakah benar seperti itu Pak Jokowi hari-hari ini? Ya, kalau saya melihat ya memang makin hari makin banyak ya. Masyarakat yang satu mereka juga kangen, terus ingin bersilaturahmi, terus ingin curhat ya mengenai masalah-masalah masyarakat kepada Pak Jokowi yang tentunya ingin agar Pak Jokowi bisa menyampaikan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak lebih tidak kurang itu saja sih. Jadi di sini tidak ada juga kesan bahwa Pak Jokowi ingin menyanyi Pak Prabowo atau Mas Gibran. Enggak ada. Yang kita lihat bahwa Pak Jokowi menjadi semacam wadah ya untuk menampung aspirasi masyarakat. Walaupun saat ini ada juga masyarakat yang Pak Mas Gibran juga sudah membuat satu kanal yaitu Lapor Mas Wapres ya kan. Nah, saya pikir itu bagus ya kan. Jadi mungkin yang nggak bisa ke Jakarta, mungkin hanya sampai di Solo ya kan karena ketiadaan biaya, mungkin bisa ngobrol atau silaturahmi dengan Pak Jokowi yang tentunya Pak Jokowi nantinya kemungkinan besar bisa memberi masukan untuk ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi intinya bahwa kalau saya dalam hal ini melihat secara positif bahwa di sini tidak ada kita sesuatu yang mengkhawatirkan apa yang salah gitu. Semuanya dalam posisi positif. Kecuali Pak Jokowi meresmikan ya kan sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah itu baru salah gitu loh. Karena itu adalah domainnya Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang skeptisme dari masyarakat yang kemarin masih kalah pilpres itu masih ada gitu loh. Bukan hanya Pak Jokowi yang diserang, termasuk Pak Prabowo juga, termasuk Mas Gibran. Tapi kita yakin bahwa kedepannya mudah-mudahan sih makin mengecil persentasenya karena kita lihat kemarin ya bahwa
ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat tinggi sekali. Iya. Kalau nggak salah menurut survei Kompas itu 80,9%, ya kan. Terus kalau menurut indikator, survei indikator itu 79,83%. Ya. Artinya tinggi lah ya, mencapai 80%. Tinggi sekali. Karena ini kalau kita melihat Pak Jokowi pun waktu awal memerintah 2015, Bang, itu ada survei juga yang dilakukan, saya lupa dari mana ya, tapi intinya hanya 65,1%. Ya, kembali lagi karena waktu itu tingkat kepuasan kepada pemerintah Pak Jokowi ini agak kurang tinggi sih, tapi tidak seperti yang sekarang di awal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena waktu itu Pak Jokowi melakukan tindakan yang tidak populis, yaitu menaikkan harga BBM. Iya, itu 2014 ke 2015. Iya, dan hal itu memang dilakukan karena untuk memberikan ruang fiskal yang lebih untuk APBN kita. Betul. Karena memang waktu dari pemerintahan sebelumnya ke Pak Jokowi, ruang fiskal kita ini sangat sempit, gitu. Jadi memang mau nggak mau Presiden Jokowi waktu itu di awal memerintah beliau memberlakukan pencabutan subsidi sehingga harga BBM itu naik, Bang. Ya. Dan ini bagi kita bahwa Pak Prabowo dengan tingkat kepuasan pemerintahan yang baru 3 bulan ini sangat spektakuler. Ya, hampir bahkan melebihi sedikit, Bang, dari pemerintahan 10 tahun Pak Jokowi. Dan menurut saya ini suatu hal yang positif. Mudah-mudahan ke depannya ya kan bahwa tingkat kepuasan ini akan bertambah gitu loh. Dari 80,9 itu 80,9%. akan nanti di tahun berikutnya 6 bulan lagi, setahun lagi, bahkan sampai 5 tahun akan lebih tinggi. Tapi kembali lagi, tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini selain dari memang hasil kerja dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga kita harus ingat bahwa ada yang meletakkan dasar dari semuanya itu, yaitu keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Kalau menurut saya, ya mudah-mudahan ya bisa aja nanti kita lihat benar-benar dari hasil survei itu apakah memang ada dari keberlanjutan pemerintahan sebelumnya, ya kan. Program-program Pak Jokowi ini kan diteruskan, ya belum ada yang di-cut oleh Pak Prabowo, kecuali beberapa hal yang akan direvisi ataupun direview ulang mengenai PSN, ya. Tapi itu kan baru wacana. Nah, jadi banyak hal yang saya lihat bahwa Pak, selain dari keberlanjutan, termasuk program-program Pak Prabowo sendiri, ini sangat bagus, Bang. Contoh makan bergizi gratis. Ya, ini saya lihat cukup menyumbang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain contohnya kemarin itu penghapusan utang UMKM, terus penurunan ongkos naik haji ya. Iya. Nah, terus peningkatan gaji dari guru. Nggak, gini Bung Silver, maaf saya potong sedikit. Masalahnya kan begini, apapun yang dilakukan Pak Prabowo, ya sebenarnya kan itu kan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Tapi masalahnya hatersnya Pak Jokowi ini selalu menggunakan ya kesempatan ini untuk terus memojokkan Pak Jokowi. Oh iya, kan ini gimana ini? Gini, Bang. Bagaimana sikap Pak Jokowi sendiri? Hatersnya ini kan sedikit, hanya orang-orang di sosial media, ya kan, yang memang hatinya, pikirannya ini memang minus, Bang. Memang nggak bersih gitu loh. Jadi kan kita, kalau saya melihat bahwa ini kan haters ini kan bukan parameter. Parameter kita adalah hasil survei daripada Kompas. Apakah kita meragukan survei Kompas? Ataukah indikator, ya kan, survei indikator. Ini kan harus kita lihat ini. Kalau haters ini kan hanya kecil, Bang. Dari 80,93%, ya kan. Saya lupa berapa persen yang tidak menyukai
atau tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran keberhasilannya. Kan ada juga yang tidak menjawab, ya kan? Jadi mungkin dia kecil, Bang. Nah, termasuklah haters ini. Jadi ini kita, ya ini buang ke laut aja, Bang, buang ke sampah aja, nggak usah kita pikirin. Jadi omongan-omongan atau propaganda yang selalu dimanfaatkan oleh Rocky Gerung, Ray Rangkuti, Refli Harun, dan terakhir peneliti LIPI itu Siti Zuhro, Profesor Siti Zuhro, ya kan? Apakah ini juga harus dibuang ke laut juga seperti itu? Menurut saya iya, nggak ada gunanya. Padahal mereka kan intelektual. Ada intelektual yang benar-benar mengabdi sama keintelektualnya, Bang. Ada juga orang-orang bayaran. Abang harus tahu itu, ya. Ya, contohnya ya saudara Rocky Gerung ini, ya, kalau kita mau lihat, pernah nggak dia dalam tanda kutip, ya kan, menyerang Partai Demokrat atau cendana, pernah nggak? Nggak pernah. Itu aja. PDIP yang lain, juga. PDIP sekarang dia nggak serang kan. Di sini kita lihat apakah orang ini benar-benar murni sebagai intelektual atau akademisi, atau hanya sekedar orang-orang yang nggak punya kerja tapi dibayar, ya kan, oleh siapa gitu loh. Itu aja, Bang. Jadi orang bayaran intinya. Iya, kalau saya melihat itu intelektual yang dibayar, ya kan. Tapi ini kan hanya sebagian kecil, Bang. Nggak mencerminkan semua intelektual kita, budayawan kita, akademisi kita. Masih lebih banyak yang benar-benar dia mau memberikan pencerahan, menceritakan, mewartakan kebenaran buat bangsa kita dan anak cucu kita. Jadi nggak ada ngaruhnya, Bang, gitu loh. Mereka berarti tidak mewakili publik yang kalau mayoritas. Kan sudah hasil survei ini kan mewakili publik 80,9%. Ini suatu angka yang sangat besar, Bang. Ya, dibanding daripada yang kemarin mendukung Prabowo Gibran hanya 58%. Ya kan? Jadi kembali lagi masyarakat kita saya pikir cukup cerdas. Ya memang cerdas gitu loh. Dibanding orang-orang yang menganggap dirinya hebat, cerdas, tapi membodohi rakyat. Jadi kita nggak perlu pusing sama mereka, dibuang ke tong sampah. Dijadikan parameter untuk pembanding pun nggak perlu. Karena nggak ada gunanya sama sekali gitu loh. Untuk membangun peradaban atau membangun budaya kita, ekonomi kita, segala macam gitu loh. Jadi menurut saya kembali lagi, hasil survei ini mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat, gitu, Bang. Tapi kan ini kan sudah berlangsung lama ya, Bung Sil, dan Pak Jokowi kan sekarang juga sudah menjadi rakyat biasa ya, bukan lagi pejabat negara, apalagi presiden, ya kan. Apakah ini juga sudah saatnya juga Pak Jokowi juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proses hukum juga kepada mereka yang selalu memfitnah, ya kan, ujaran kebencian, ya kan, disinformasi seperti ini. Kalau terus dibiarkan terkesan oleh publik mayoritas yang selama ini juga mendukung Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini takut gitu loh. Oh bukan, Bang, jadi gini, Pak Jokowi kenapa terpilih dari Solo, di Solo wali kota, gubernur DKI, sampai presiden 2 kali, terus kemarin mengendos Pak Prabowo, Mas Gibran, karena dihina ini. Karena dihina-hina ini? Iya. Ini yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, mereka nggak ngerti gitu loh. Suasana batin rakyat kita gitu loh. Bahwa ketika kamu menghina seseorang, orang ini akan diangkat derajatnya, ditingkatkan anugerah dan wibawanya, Bang. Nah, ini yang kembali lagi mereka tidak pernah belajar dari situ. Makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi kalau mau kita lihat, beliau sugar bugar di sana, Bang. Ketemu kita, ketemu masyarakat juga happy gitu. Sedangkan orang-orang ini kita lihat mereka hidupnya ya kan susah terus, stres, ada yang jantungan, bahkan ada yang meninggal loh, Bang, ya kan? Karena dia tiap hari hatinya benci ke orang gitu loh, hatinya busuk ke orang, Bang. Nggak tersampaikan, nggak tersalurkan. Iya, dan mereka ya dari dulu kan gimana nggak sakit hati. Ya kan, menghantam Pak Jokowi sampai mau melengsarkan, terus mengkudeta lah secara halus, mengimpeachment, tidak pernah berhasil loh. Sampai terakhir mereka, Pak Jokowi nggak
menjadi presiden lagi, mereka ingin agar Pak Jokowi masuk penjara. Tidak berhasil. Terus mengutak-atik ijazah Pak Jokowi, ya kan? Nah, sekarang kan kalau masa orang di waktu pencalonan wali kota nggak dilihat sih ijazahnya gitu loh, ya kan? Terus gubernur DKI. Betul. Apakah ini manusia KPU, terus Bawaslu, terus DKPP, terus semua MK, semua pengadilan ini buta hati ya? Orang-orang ini kan termasuk orang-orang partai, ya kan? Bu Mega sendiri, ya kan? Pak Prabowo waktu itu yang mencalonkan juga Pak Gubernur, ya kan? Apakah mereka nggak melihat bahwa ini ijazahnya palsu gitu loh? Terus kemarin sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan. Bahkan orang yang menggugat itu akhirnya dia yang masuk penjara. Tapi ini kok ya memang manusia bebal, Bang, ya kan? Kalau boleh dikatakan mata hatinya juga udah buta gitu loh. Mereka nggak sadar-sadar bahwa ini kan proses Pak Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden berapa kali ini kan 2 kali, semua kan harus dilihat ijazahnya, Bang. Terus putusan pengadilan kemarin, ya kan? Kok orang ini masih sampai mati pun dia akan berpegang teguh gitu loh. Ini kan suatu kebodohan yang menurut saya sangat bodoh gitu loh, Bang. Nah, sebagai relawannya Pak Jokowi, solidaritas Merah Putih ini kan cukup dekat ya dengan Bapak. Itu yang tadi saya tanyakan, Bung Sil. Sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Di proses hukum aja siapa misalnya yang melakukan fitnah. Ya kan harus Pak Jokowi yang melaporkan misalnya. Supaya gini, ada efek jerahnya. Makanya ini kan beliau ini kan kalau kita, apalagi saya sebagai orang hukum juga, inginnya agar mereka ini diproses. Ya kan? Karena kalau Pak Jokowi melaporkan ini kan delik aduan. Iya. Ini masuk semua menurut saya. Nggak ada ampun, Bang. Kena semua ini. Karena fitnah semua itu bisa dibuktikan. Bisa sekali dibuktikan. Nah, justru itu kenapa tidak dilaporkan? Nah, persoalannya Pak, kembali lagi semata-mata beliau ini bukan melihat sesuatu dari hitam putih, Bang. Ya kan? Bukan hanya dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu kan memang ada humanisme di situ, ada keadilan di situ. Nah, ini tingkat beliau sebagai manusia ini sudah di atas rata-rata, Bang. Yang tidak hanya melihat bahwa ini ada hukum atau pidana atau tidak. Bukan itu. Tapi beliau memberikan suatu gambaran sebagai seorang bapak bangsa bahwa beliau mengampuni. Ya kan? Mengampuni, memaafkan. Memaafkan yang mereka. Jadi Pak Jokowi secara tidak langsung sudah memaafkan Rereng Kuti, sudah memaafkan Rocky Gerung, sudah memaafkan Refli Harun, sudah memaafkan Said Didu. Sepertinya seperti itu. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi segar bugar, mereka gimana? Kan ada dari beberapa teman mereka sakit jantung dan mati loh, Bang. Meninggal kan? Kita lihat aja. Ya kita nggak tahu ya meninggalnya memang itu kuasa Tuhan. Tapi kalau saya melihat maksudnya kamu yang menyumpah-nyumpahi Pak Jokowi, tapi kalian yang meninggal duluan gitu loh. Intinya kan itu. Tapi komentar respon Bapak sendiri ketika Bung Sil menyarankan seperti itu ke Pak Jokowi, apa respon beliau? Pak, boleh sekali-sekali mereka diproses hukum aja yang memfitnah itu. Iya, jadi beliau kan bilang, saya bilang, Pak, kawan-kawan banyak yang minta Bapak melaporkan agar diproses hukum. Ya. Nah ini udah keterlaluan. Terus Bapak bilang, ya nggak apa-apa, Mas. Toh dari dulu saya juga kuat gitu, saya nggak ada masalah. Dari dulu juga ingat nggak sampai dia bilang dulu saya dibilang kafir, anak PKI, anak Gerwani, terus ada obor rakyat, Mas Silver yang melaporkan juga kan obor rakyat. Ya Pak Presiden, udahlah biar aja. Hanya Pak Presiden nanya, Mas Silver perlu nggak saya tanggapin kalau di media? Saya bilang nggak usah Pak, cukup kami aja. Cukup kok, saya bilang gitu, lawan mereka cukup. Saya sendiri juga nggak jadi masalah, saya bilang gitu, ya kan. Kami yakin kok masih mampu menghadapi orang-orang ini, saya bilang gitu. Jadi nggak usah lah Pak, Bapak ini kan negarawan, sudah mencapai puncak karir sebagai manusia dan insan politik, menjadi presiden yang 2 kali dipilih oleh rakyat. Gitu. Nah, oke, berarti memang itu udah sikap Pak Jokowi ya. Ya. Artinya secara tidak langsung siapapun saat ini dan seterusnya ya kan. Iya. Mereka ini terus-menerus memanfaatkan mereka sebagai narsum di banyak televisi, di banyak podcast ya kan. Menyerang apapun bentuknya Pak Jokowi sudah memaafkan.
Ya, jadi bukan hanya itu, Bang. Kan Pak Jokowi juga kemarin dituduh mau mengambil alih partai Ya, ya. dari Partai Demokrat, ya kan? Padahal itu kerjaannya Pak Muldoko, 100% Pak Jokowi yang dituduh. Terus Golkar, ya kan? Padahal itu kerjaannya Bahlil yang dituduh Pak Jokowi. Terus mau ngambil alih PDIP, padahal itu kerjaannya Bu Mega sama anak-anaknya yang ingin tetap bercokol, ya kan? Baik Puan maupun Prananda atau Bu Mega. Ya. Pak Jokowi yang di ini, ya kan, termasuk dikatakan mengambil alih partai-partai yang lain lah, ya kan, intinya Sebenarnya gitu. tidak terbukti. Sampai hari ini kan enggak, bahkan Pak Jokowi kan ngomong sama saya tidak akan berpartai. Saya bilang, wah bagus sekali Pak, jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Terus kan saya ngomong, Pak, itu kan di luar negeri banyak mantan presiden dan orang-orang hebat di luar negeri membuat foundation, atau yayasan. Ya, saya lagi persiapan gitu loh, lagi dibikin Bang. Jadi banyak hal yang menurut saya ketika saya berbincang dengan Pak Jokowi itu saling mengisi, nyambung gitu loh. Yang selama ini orang hanya menuduh gitu, tapi kan tuduhan mereka dari dulu sampai sekarang itu kan tidak ada yang terbukti ke Pak Jokowi gitu loh. Nah, ini ada framing baru nih, Iya. Bung Sil. Ini terkait dengan anggaplah polemik sekitar pagar laut goib atau pagar laut misterius ya. Di mana di framing Pak Jokowi saat ini di Solo itu ya lagi membangun sebuah propaganda bahwa Pak Jokowi itu ya masa pendukungnya luar biasa. Buktinya nih ribuan setiap hari antri. Kenapa itu dikaitkan dengan pagar laut? Karena lagi-lagi nih framing, Bung Sil, bahwa pagar laut yang sampai 30 km tiba-tiba muncul itu bagian dari kesalahan Pak Jokowi. Itu bagian dari pembiaran Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden karena terlalu memberikan kemudahan kepada oligar atau 9 naga itu. Nah, karena Pak Jokowi merasa terancam secara hukum, makanya Pak Jokowi membangun kekuatan dengan memobilisasi warga. Nah, sebenarnya Bung Sil, itu mobilisasi apa itu original dari masyarakat yang datang? Karena ini perlu dibuktikan apakah benar ini mobilisasi atau bukan gitu. Yang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo maksudnya. Jadi memang Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini memang masyarakat senang sama Pak Jokowi. Jadi masyarakat mencari. Bang. Kayak kemarin waktu saya sering ke sana itu dari Belanda ada datang, dari Amerika, dari Singapura, dari daerah-daerah Papua semua, dari NTT, dari Maluku, dari Aceh, sampai dari seluruh Jawa datang mencari Pak Jokowi. Karena mereka melihat Pak Jokowi sosok yang ngopeni, yang mau duduk ngobrol bareng gitu, minta foto juga. Terus penjagaan pas pampres dan ajudannya juga ramah gitu kan, jadi nggak yang kaku gitu ya. Jadi masyarakat memang senang Bang. Ya, kita nggak bisa lah Bang membatasi. Kita jadinya zolim kalau membatasi atau menghina atau bahkan memberikan framing negatif bahwa masyarakat yang ketemu Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan, dimobilisasi. Padahal itu enggak. Jadi memang itu benar-benar pure keinginan masyarakat. Jadi bukan hanya itu Bang. Di sana anak-anak kecil sampai Pak Jokowi foto dong gitu kan. Aduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Mau gimana gitu loh, memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi gitu loh Bang. Karena dianggap itu dikerahkan atau dimobilisasi presiden atau mantan presiden sebelumnya, baik Pak SBY, Megawati, nggak ada tuh yang sampai berduyun-duyun seperti itu ke rumah seorang mantan presiden. Ya, karena memang kan sosoknya berbeda ya. Sosok Pak Jokowi benar-benar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi adalah dirinya, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat biasa seperti mereka, seperti kita, gitu loh Bang. Jadi ini berbeda. Kalau mungkin presiden yang lain kan mungkin penjagaannya, terus beliau juga kan hanya bertemu dengan penggede-penggede gitu kan, terus mempunyai hobi. Ya mungkin yang
hanya dengan orang sekitarnya, mungkin bermain musik, memasak. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Bertemu rakyat. Ini hobi-hobi Hobinya motoran juga ya kan? motoran, bertemu rakyat, ya kan lebih. Kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan, Iya, bisa ya kan. Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya. Kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga Bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh. Karena ada pertanyaan, masa sih setiap hari ribuan yang datang kalau nggak dikerahkan? Politik itu adalah desain. Dan Jokowi selama ini dikenal sebagai orang yang jago merancang pencitraan. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu yang terus dipublikasi ya oleh haters-hatersnya Jokowi, supaya Pak Jokowi ini oleh Pak Prabowo ya dianggap masih punya kuasa, masih punya pengaruh. Oh, gimana komentar Bung Sil terhadap tuduhan-tuduhan naif seperti itu? Iya kan tuduhan dari segelintir orang, Bang. Iya kan? Kalau kita melihat kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi ya menjelang berakhir tanggal 20 Oktober kemarin, yang survei bulan September itu kan di atas bahkan hampir 80% juga. Jadi kembali lagi Bang, kita hanya melihat ini aja Bang, jangan melihat hater ini yang sedikit aja, yang memang mereka baser-baser bayaran ataupun orang-orang yang memang residu dari yang kalah pilpres. Jadi udahlah orang-orang ini ya kembali lagi taruh di tong sampah aja Bang. Dibuat pembanding juga nggak perlu karena nggak ada guna gitu loh. Itu kesimpulan, biarkan aja omongan itu tong sampah itu. Iya. Statement Pak Jokowi ke Bang Silver atau? Itu statement saya. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin Bang. Kalau saya ya rakyat orang lapangan, jadi suka-suka saya mau ngomong gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya warga itu semakin banyak untuk datang ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan, ingin berfoto dengan Pak Jokowi, itu kan juga Pak Jokowi katanya mengeluarkan biaya. Setidaknya setiap yang datang kan dikasih bonus kaos. Iya. Kaos itu kan dibikin kan ada biaya. Nah kalau setiap hari 1000 kaos berapa, siapa yang membiayai? Nah kayak begitu loh framing yang dibangun. Ya nggak ada masalah namanya juga. Biayanya dari mana? Emang Pak Jokowi uang pensiunnya berapa dan seterusnya? Pasti itu lagi-lagi dibiayai oleh oligar. Oh enggak Bang, jadi gini, Pak Jokowi sendiri punya uang, ya kan, beliau juga pengusaha sebelumnya, ya kan, kita lihat kan serba salah juga, kalau nggak punya uang dibilang sumbangan orang, kalau bilang punya uang juga bilang nanti uang korupsi, padahal kan enggak, ya kita lihat bahwa sepanjang tidak memakai uang negara, ya biarkan saja, gitu loh, sepanjang tidak mengemis kemana-mana, minta-minta ya biarin saja gitu loh. Kok jadinya yang jantungan dan sakit hati orang-orang ini gitu loh. Ini kan lucu Bang. Padahal Pak Jokowi sendiri kan sebagai seorang pemimpin ya kan, sebagai seorang negarawan, masa sih apalagi dengan kultur Jawa ya toh? Iya. Tamu datang kan dianggap tamu tuh warga yang datang. Masa sih nggak disangoni atau nggak dikasih apa istilahnya cenderamata. Nah mungkin Pak Jokowi menyediakan kaos-kaos itu hanya berupa cenderamata barangkali ya, Bung Silver. Ya, hanya cenderamata. Sampai kapan kuatnya Pak Jokowi menyiapkan cenderamata kalau ini datanya setiap hari ribuan gitu loh. Ini kan lama-lama kan juga Bang, miliaran rupiah kan, nilainya. Tuhan itu kan nggak tidur Bang. Rezeki Pak Jokowi kita nggak tahu. Ya nggak mungkin kita mau cari tahu korek-korek Pak Jokowi duitnya dari mana. Ya jadi kembali lagi ini satu hal yang menurut saya kembali lagi kita taruh di tong sampah aja. Oke. Ya kan kalau yang menurut saya yang kita lihat ini sekarang, kenapa Pak Prabowo itu begitu tinggi Bang tingkat kepuasannya. Nah, menurut saya ini ada beberapa hal Bang, yang selain tadi itu keberhasilan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Contoh masalah pengentasan kemiskinan, ada PKH, terus ada beras gratis, ada jam kesmas, terus ada PNPM, PNPM kalau nggak salah itu. Terus ada juga hilirisasi yang berjalan Bang. Terus ada keberhasilan manufacture, UMKM, terus penghapusan utang-utang UMKM itu Bang.
terus kembali lagi kenaikan gaji guru, hakim, terus nantinya juga lagi wacana itu adalah TNI Polri. Ya. Dan juga ASN ya, kalau nggak salah sudah ini. Termasuk Penurunan nilai biaya haji. biaya haji, termasuk itu Bang, medical check up gratis. Ya, setiap orang yang ulang tahun ya. Ya, termasuk juga pendirian puskesmas apa rumah sakit di daerah-daerah terpencil itu. Ini wacana, tapi akan segera digelontorkan, termasuk 3 juta rumah ya. Ya. 3 juta rumah gratis Dan yang kalau nggak salah. spektakuler ya MBG. Terus MBG. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ditambah penyempurnaan oleh programnya Pak Prabowo hingga akhirnya tingkat kepuasan ini meningkat dengan baik di 3 bulan pertama ini, Bang. Ya, itu yang saya lihat. Dan itu dianggap oleh para haters tadi itu yang kita masukin ke tong sampah tadi itu hebat sekali Pak Prabowo. Pak Jokowi untuk mencapai 80% itu 10 tahun. Ya nggak ada masalah, kan bagus Pak Sementara Prabowo. Prabowo cuma 100 hari. Iya, dan kita lihat nggak ada masalah kok, bagus-bagus saja, fine-fine aja. Apa yang harus kita persoalkan? Kecuali Pak Jokowi ini dibilang seorang junta militer, anti demokrasi, koruptor. Ini enggak, Pak Jokowi juga bagus, akhirnya dilanjutkan dan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Makanya mereka ini salah melihat. Kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi tahu, kan Pak Jokowi pernah ngomong ke saya, kemarin saya cerita bahwa Mas, Pak Jokowi sendiri mengatakan Pak Prabowo akan lebih hebat dari saya. Dan itu menampaknya tanda-tandanya mulai kelihatan ya. Ya kan? Kenapa? Beliau bilang karena Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya, sama seperti saya. Sudah tidak ada kepentingan keluarga, partai politiknya, termasuk keuntungan dirinya sendiri. Ya kan? Beliau sudah kaya, ya kan? Beliau juga menguasai semua permasalahan baik ekonomi, diplomasi luar negeri dan sebagainya, baik makro maupun mikro. Terus Pak Prabowo ini tidak takut terhadap intervensi dari pengusaha hitam atau politisi busuk, bahkan pemilik atau ketua umum partai dan juga pihak asing. Jadi inilah yang kita lihat bahwa Pak Jokowi bilang bahwa Pak Prabowo ini nantinya akan lebih hebat dari beliau sendiri. Karena di satu sisi kan Pak Jokowi juga sudah menempatkan ini Bang, kayak pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ya kan, sudah dari awal nih, ditambah ketahanan pangan, Bang. Sekarang ini kan Pak Prabowo ingin agar kita swasembada beras, makanya dibuka lahan pertanian di mana-mana itu, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana itu Bang. Alat-alat berat didatangkan tuh, ya kan, untuk pembukaan lahan berjuta-juta hektar itu, lahan padi dan sebagainya, termasuk penegakan hukum Bang. Nah, kita lihatlah kemarin kan paling tidak saya juga apresiasi terhadap sahabat saya Menteri ATR BPN Nusron yang kebetulan saya wakil ketua TKN kemarin di Prabowo Gibran, beliau adalah sekretaris kampanye nasional. Nah, beliau dengan segera membatalkan HGU, SHGB daripada dan SHM dari berapa ratus bidang yang ada di pagar laut itu. Yang ada di pagar laut 30 km. Hanya kan gini Bang, kalau kita lihat. Nah, kalau itu dikaitkan kesalahan Pak Jokowi, gimana komentar Bang Sil? Itu kan sudah ada dari zaman lama Bang. Reklamasi ini udah dari zaman Orde Baru udah ada. Ya kalau kita lihat sebenarnya reklamasi ini suatu hal yang positif ya. Kita lihat di Belanda ya kan Bang, itu bahkan reklamasinya kalau ini kan baru 30 km. Di Belanda itu sampai 70, bahkan mungkin sekarang tahun 61 itu 70 km itu. Dari pantai ke laut? Iya. Kan memang daratannya kan
kecil ya Belanda ya. Nggak tahu sekarang udah berapa, itu tahun 61 aja udah 70 kilometer. Gitu loh. Terus kita lihat lagi Singapura, ya kan. Terus banyaklah negara-negara luar itu yang di Selandia Baru, Wellington itu dibangun juga dari mengurup laut lah. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan banyak Bang, Pantai Losari, terus hampir semua lah di Indonesia kalau nggak salah tuh reklamasi ada puluhan wilayah ya. Puluhan. Kalau menurut data Cak Nun sendiri ada 37 titik reklamasi di Indonesia. Ya. Nah, persoalannya gini, Bung Sil. Clear nggak bahwa Pak Jokowi tidak ada sangkut pautnya kalau memang itu ada persoalan ilegal proses di dalam proses pagar laut itu mencapai 30 km itu juga gara-gara Pak Jokowi melindungi sejumlah pihak. Enggak. Itu clear nggak bahwa itu nggak terlibat sama sekali? Yang harus kita mendudukan persoalan yang sebenarnya bahwa PIK 2 itu tidak termasuk dalam PSN. Clear itu ya? Oh iya, kalau menurut keterangan Pak Erlangga sebagai yang mengeluarkan status PSN ini kan kalau nggak salah Menko Perekonomian, Ya. Pak Erlangga, dan PIK 2 ini tidak termasuk Bang. Terus kalau kita melihat sejarah daripada penerbitan SHGB dan SHM itu, ya kan, itu kan ada berbagai macam pihak yang memberikan perizinan, ya kan, ada dari Kabupaten Tangerangnya, terus ada dari Provinsi Bantennya, yang masalah RT RW-nya lah, ya kan, rencana tata kota dan ruangnya itu kan. Jadi kembali lagi terus kita harus lihat juga Bang, harusnya kita lihat waktu penerbitan itu kan memang kewenangan Menteri ATR BPN itu sebelum 5 tahun kan memang beliau bisa mencabut, ya kan. Tapi kita harus lihat sejarah mulai kapan. Nah, makanya ini harus ada investigasi Bang yang menyeluruh. Kita bisa melihat bahwa apakah memang penerbitan ini menyalahi aturan atau tidak. Dan siapa yang melakukan? Dan siapa yang melakukan kalau menyalahi aturan. Karena kalau kita melihat lagi ya kan sejarah daerah itu ya kan di Kohot ya kalau nggak salah itu. Ya, Desa Kohot ya. Desa Kohot itu memang sekarang ini dari situ kan 30 km ke depan ya kan. Nah, titik ini kalau kita harus melihat dari citra satelit Bang. Ya. Apakah 30 km itu benar itu berupa lautan atau waktu tahun 80-an itu apakah masih berupa rawa, berupa daratan. Berarti kan kalau masih berupa daratan kan nggak jadi masalah dong diterbitkan SHGB atau SHM itu, ya kan? Nah ini harus dilihat dulu citra satelitnya dari tahun sekian bagaimana. Baru ya, tapi kembali lagi untuk mengatasi itu apa yang dilakukan Bang Nusron, saya pikir kita apresiasi gitu loh. Tapi kembali lagi harus ada penyelidikan yang menyeluruh, Bang. Karena kalau kita melihat bahwa ya itu tadi sejarah tanah ini, sejarah laut yang 30 km ini bagaimana? Ya kan? Apa benar-benar dia laut yang tidak bisa dibikin perizinan untuk menjadi SHGB atau SHM, ataukah dia berupa rawa atau tanah darat, ya kan? Yang kedua, terus kenapa juga ada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, Pemda Kabupaten dan juga Provinsi, ya kan? Kalau umpama reklamasi itu, kalau di bawah 300 hektar itu, kalau nggak salah, itu yang mengeluarkan perizinan adalah dari Provinsi, Bang. Ya kan? Terus yang kedua Bang, proses-proses ini menyalahi aturan atau tidak, ya kan? Takutnya ini benar loh, masih tanah rawa atau tanah darat Bang. Jadi memang dimungkinkan untuk dikeluarkan SHGB atau SHM itu, ya kan? Kalau menurut saya Didu, ya kan, kenapa munculnya pagar laut sepanjang 30 km lebih ini, itu karena ada proses-proses ilegal yang sebelumnya dilindungi oleh Pak Jokowi waktu masih menjadi presiden.
Bung Sil sepakat nggak dengan tuduhan Said Didu itu? Oh enggak dong, kan saya udah bilang tadi Bang, bahwa proses perizinan ini, umpama reklamasi 400 hektar, ya kan, yang mengeluarkan perizinan itu adalah provinsi, terus ada juga yang dari Pemda, ya kan, terus ATR BPN Bang, kan yang mengeluarkan mereka ini Bang, Kantah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, ya mereka dong, ya kan. Kan nggak mungkin Pak Jokowi memproses semua. Kita lihat siapa yang tanda tangan di situ, siapa yang berproses di situ, situ aja Bang, gitu loh. Karena ketika ini mulai berproses, ya kan, ya kita juga nggak tahu apakah proses ini dimulai dari pemerintahan Pak Jokowi atau sebelumnya, ya kan. Terus menteri-menterinya juga yang sekarang ini atau sebelumnya, atau kepala dinas pertanahan kabupaten dan juga kanwil pertanahan provinsi, ya kan, yang mengeluarkan perizinan itu Bang. Jadi ini harus investigasi menyeluruh, ya kan. Nah, terus kita harus lihat juga mengenai historikal dari tanah ini dulunya bagaimana, apakah tanah darat, tanah rawa, atau memang lautan gitu loh. Yang kita harus lihat pakai satelit Bang, dari tahun mungkin 70, 80, ya kan, letak tanah ini bagaimana gitu loh Bang. Jadi saya melihat bahwa, terus yang kedua Bang, kembali lagi bahwa PIK 2 ini bukan PSN. Tim hukum Said Didu mengatakan mereka punya informasi ini semuanya adalah pengusaha tertentu yang itu dilindungi oleh Presiden Jokowi. Makanya Pak Jokowi harus diseret ke pengadilan katanya. Itu gimana Bung Silver? Ya kalau dia punya bukti silahkan. Tapi kalau hanya omong framing dari seorang makelar tanah. Oh iya, ini kan makelar tanah. Said Didu makelar tanah? Ya kan dia punya 10 hektar di situ. Oh. Sekarang gini Bang. Abang beli tanah 10 hektar di situ buat apa? Nggak mungkin untuk saya bangun rumah kan gitu loh. 10 Pasti hektar dijual abang beli lagi. dari tahun, saya nggak tahu tahun berapa dia beli. Oh, itu uang pribadinya Said Didu? Iya. Wih. Dia beli tanah di Kohot itu 10 hektar. Kalau nggak salah di Kohot ya. Aku juga nggak tahu ke sana. Dengar dari kawan-kawan ya. Oh iya Bang, dia punya tanah di Kohot. Seorang makelar tanah yang beli tanah 10 hektar di sana mau ngapain Bang? Dengan otomatis dia beli waktu itu dengan harga murah kan? Nggak mungkin juga Rp2.000 kali. nggak mungkin juga 50.000. Sedangkan dia mau jualnya lebih mahal lagi. Kalau bukan spekulan tanah, makelar tanah, terus apa gitu loh Bang? Kenapa? Kalau dia rumahnya di Ciracas, dia beli di samping Ciracas itu, ya saya pikir ya untuk pengembangan rumahnya oke. Dia beli saya nggak tahu rumahnya dia di mana, terus dia beli ke berapa puluh kilo dari sana mau ngapain? Jadi jangan sampai negara ini dibodohin oleh seorang spekulan tanah, ya kan? Daripada PIK 2, ya kan, yang mempekerjakan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu rakyat kita di PIK 1, PIK 2 dan sebagainya. Kenapa Said Didu itu begitu bersemangat dan intensif ya mengangkat isu ini, Bung Silver? Yang saya dengar, kebetulan kan teman-teman di PIK itu kan petinggi dan bawahannya kan ada teman-teman kita juga. Ya dia minta harga lebih tinggi. Oh, Ya ke pengembang ini gitu loh. Oh. Jadi sebenarnya dia seolah-olah membela rakyat di sana. Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Tetapi padahal sesungguhnya ada di balik itu sebenarnya kepentingan pribadi dia sendiri. Iyalah Bang. Sekarang Bang gini loh. Kalau bukan spekulan tanah atau makelar tanah atau mafia tanah, ngapain juga orang ini beli 10 hektar di situ? Kalau bukan untuk ngambil keuntungan. Ya, ini publik biar tahu nih. Ya gitu aja kan logikanya begitu, Bang. Masa kita dikalahkan, dibodohi oleh spekulan tanah ini dibanding konsorsium dari PIK 1, 2 dan termasuk Teluk Jakarta itu, reklamasi pulau A, B, C, D, G dan sebagainya itu yang mempekerjakan orang kita sampai ratusan ribu orang. Iya. Dan abang tahu siapapun
sepanjang dia bisa punya uang, abang pun, saya pun, kita bisa beli kok ruko-ruko atau rumah di PIK sana. Tanpa memandang kita suku apa. Jadi bohong aja kalau dibilang di sana akan dikuasai orang Cina. Iya, benar. Nggak ada bang, ya memang ada banyak ornamen Chinese di situ, kan nggak ada masalah. Iya. Kita juga di sini ada ornamen Arab di masjid-masjid ataupun di vihara dan kelenteng di mana-mana, gitu loh. Apa salahnya gitu loh? Ini kan bagian dari akulturasi budaya kita dari Tionghoa, dari Arab, ya kan, dari Timur Tengah, dari Western kayak di Bali. Masalahnya apa? Dan abang harus tahu bang, kemarin waktu Natalan saya makan di PIK 2 di Aloha, Iya. ya bang. Itu ada Aloha itu tempatnya food centernya sama Aloha itu banyak makanan segala macam ada, ya kan. Nah, di situ bang kebetulan yang keluarga saya yang dari non Kristiani, yang Muslim, ya kan, dan yang Hindu juga ada. Tahu nggak bang? Mereka pas sebelum makan malam itu kan maghrib, di dalam itu ada musola, jadi banyak musola di situ bang. Jadi nggak benar itu dikuasain oleh etnis Nggak Cina lah, gitu ya? makanya ini saya juga mau ngomong kepada Menteri Agama kita ya, yang terhormat, saya sih idola Nggak sebenarnya. ada satupun masjid di situ kan? Ya, sekali-sekali Nggak ada terang Pak suara azan. Menteri harus datang ke sana. Lihat, jangan hanya ngomong asal bunyi supaya rakyat senang, Pak Prabowo senang, tapi belum pernah melihat ke sana gitu loh. Di Sudirman nggak ada masjid lah, nggak ada suara azan lah. Ada kok. Ya kan sepanjang Sudirman, sepanjang itu PIK itu musola, masjid ada di sana. Gitu loh. Jadi nggak ada yang salah bang gitu loh. Siapapun bisa membeli tanam, bisa membeli ruko lah, rumah lah di sana. Bebas sepanjang kita ada uang aja. Jadi motif dari Said Didu mengangkat isu ini terus dan memojokkan Pak Jokowi sebenarnya karena dia punya tanah di sana yang jumlahnya cukup luas, yang digunakan dalam proyek PIK 2 ternyata harganya oleh pengembang nggak masuk. Iya, ini spekulan tanah ini bang. Karena Masalah harga nggak tanah. masuk kemudian membangun ribut. Framing gitu. Makanya kita jangan sampai dibodohin orang begini. Berarti kalau harganya masuk kawinnya nggak ribut. Ya nggak ribut lah. Iya kan. Ini biar tahu juga publik. Sampai kemarin pergi lagi ke Rempang. Iya. Diusir Saya juga sama warga di sana. ya, Said Gadu ini baru ke Rempang. Saya ini dari awal Rempang, saya yang ngomong ke Pak Jokowi bahwa Rempang itu Bapak jangan dulu peletakan batu pertama. Dari awal yang pergi ngurus Rempang itu saya bang, sebelum ada Amin Rais, sebelum demo besar-besaran itu saya dulu di sana. Karena apa, orang-orang Rempang itu saudara saya banyak di sana. Sahabat-sahabat saya banyak di sana. Saya sudah melihat di Rempang itu, saya makan, tidur di sana, ya kan, di saudara saya di sana, ada senior saya di sana. Saya pergi melihat ada kelenteng dari tahun 1834. Saya melihat ada kuburan dari tahun 1932. Makanya saya bilang Rempang itu, saya bilang Pak Jokowi, ini tanah ulayat adat masyarakat. Hanya tahun berapa tanah-tanah ini dalam penguasaan BP Batam. Jadi nggak bisa orang main mendirikan bangunan atau apa tanpa seizin BP Batam bang. Selama Bung Sil di sana pernah ketemu dengan Said Gaduh ini nggak untuk Nggak mengadvokasi? ada lah, baru kemarin mereka datang. Oh. Baru kemarin setelah PSN ini. Dan kembali lagi bang, untuk urusan PIK ini bang, sebelum mereka saya pun pernah mengurus yang pulau-pulau Teluk PIK 1 itu bang. Iya. Makanya akhirnya nggak ribut. Waktu itu saya datang mengurus teman-teman nelayan, RT RW, ya kan. Saya hadapin semua bang, mahasiswa yang dulu demo mengenai reklamasi di pantai-pantai Pulau G, Pulau C, D itu saya urus. Saya kebetulan diminta bantuan oleh salah satu pengembang di sana, tapi bukan pengembangnya Pak Aguan ini, ada pengembangan lain, Agung Podomoro. Oke. Nah, jadi itu Pak Trihatma kebetulan minta tolong saya urusin, makanya nggak ada lagi demo di sana. Akhirnya Pak Anies Baswedan waktu sebelum terpilih
tidak mau reklamasi. Setelah jadi gubernur, beliau tanda tangan reklamasi. Nah, jadi sebelum dia tanda tangan, saya sudah bertemu dengan RT RW, Karang Taruna, dengan preman-preman situ, terus dengan nelayan. Saya ajak ngobrol, apa sih masalahnya mengenai reklamasi ini. Ternyata mereka juga mau reklamasi itu, Bang. Gitu loh, bukan nggak mau. Gitu loh. Begitupun yang di Rempang, Bang. Mereka mau mendukung Rempang ekosistem, tapi mereka minta yang punya kami jangan diganggu gugat, yang lain silakan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini ya komunikasi dari awal kita lihat bahwa teman-teman di PIK ataupun di Rempang ini komunikasi dengan masyarakatnya yang kurang kalau saya lihat. Makanya gampanglah provokator-provokator ini masuk. Nah, sebenarnya tidak ada masalah yang menurut saya yang benar-benar genting, seolah-olah ada negara dalam negara dari mana? Ya, itu kan yang dibangun oleh mereka kan. Orang di sana orang warga negara Indonesia semua, gitu loh. Abang tahu nggak yang masuk di PIK itu, yang saya bilang di Aloha, semua masyarakat kecil. Saudara-saudara kita dari berbagai macam agama yang pakai kerudung juga banyak masuk ke sana, Bang. Gitu loh. Ini kan sebenarnya muaranya kan ingin membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kan begitu, Bung? Ya, gimana menurut Bung Silver? Ya, kembali lagi sebelum akan itu. Terpengaruh nggak itu? Itu, Bang, saya pastikan bahwa memang ada beberapa daerah yang sama media, oh ini nggak boleh diliput. Kan orang lagi membangun, Bang. Ada satu kawasan umpama di PIK. Di situ kan hilir mudik, alat berat dan sebagainya. Ya namanya orang membangun, di IKN pun nggak boleh masuk, ya kan? Ataupun di proyek manapun, ya kan? Nggak boleh dong kamu liput dan kalian masuk hilir mudik tanpa izin dulu. Nah ini yang diangkat seolah-olah, Indonesia diatur oleh segelintir orang. Padahal itu nggak benar, Bang, gitu. Tapi kalau yang sudah jadi, yang saya bilang tadi di kayak Aloha, terus ada lagi yang food court yang ada naganya itu. Semua masyarakat, Bang, kaya miskin, hitam putih, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha dan Hindu segala macam boleh masuk. Dan boleh beli ruko di sana sepanjang kita punya duit dan memang mau bisa bisnis di sana. Gitu. Jadi yang Abang bilang tadi, menurut saya nggak ada masalah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, baik-baik saja. Gitu loh. Jadi upaya untuk membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan seolah-olah begini, banyak peninggalan-peninggalan Pak Jokowi itu cacat secara hukum, gitu loh. Itu ingin dibenturkan supaya Pak Prabowo menindak Pak Jokowi kan? Kan gini, Pak Prabowo mengatakan akan direview atau dievaluasi. Ya wajar, namanya pembangunan, Bang. Wajar. Saya bangun rumah, ya kan? Bukan berarti sedang Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Enggak begitu artinya. Kan kemarin juga bukan hanya isu PSN ya, bahkan IKN. Semua orang mengatakan Pak Prabowo akan meng-cut. Tapi ternyata Pak Prabowo sendiri mengatakan, saya akan menganggarkan 48, sekian triliun. Ya kan? Nah, jadi di PIK juga ini, ya kan, ya nggak apa-apa di review, namanya juga direvisi gitu loh. Mungkin visibility study-nya ada yang belum beres, ya kan? Kan namanya proyek besar, harus ada visibility study, AMDAL-nya, surat menyuratnya bagaimana, ya kan? Dampak-dampak secara ekonomi, budaya dan sebagainya bagaimana? Ya wajar aja, Bang. Tapi kembali lagi bahwa PIK 2 ini tidak termasuk dalam PSN. Kalau nggak salah PSN itu yang di PIK 2 itu adalah yang hutan bakau itu, Bang. Gitu. Dan tahu nggak, Bang, bahkan itu pihak swastanya mereka membantu loh, Bang, untuk PSN PIK 2 itu. Bukan mereka mengangkangi tanah yang PSN ini, Bang. Yang kan berbeda, Bang. PSN ini dengan PIK 2 ini beda. Itu loh, mengenai hutan bakau itu, ekoturisme itu kalau nggak salah itu, Bang. Jadi ini suatu hal yang berbeda, tapi sama provokator ini, sama makelar tanah ini, sama apa lagi, Bang, ya pemafia tanah ini dicampur adukin semua gitu loh.
Ya Tapi kan? sesungguhnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang sepengetahuan baik-baik Bung Sil, saja, nggak baik-baik ada saja. masalah. Benar nggak itu bahwa Pak Prabowo mulai meninggalkan pengaruh Pak Jokowi? Enggak sih, ya intinya gini, kan Pak Prabowo dalam kami kampanye, termasuk saya yang mengkampanyekan juga, bahwa kita melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan menyempurnakan dengan program-program baru dari Pak Prabowo. Jadi ini ya istilahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu senyawa, gimana mau dipenggal gitu loh. Termasuk Pak Mas Gibran kan wapresnya Pak Prabowo gitu loh. Iya kan, jadi logikanya ini dibolak-balik, yang mau dibolak-balik kayak apa ya tetap nggak bisa gitu loh. Bahwa kemudian jika pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo pun itu sebagai sinyal yang makin kuat bahwa Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo, itu juga fitnah berarti. Kan ini kan kejadian yang belum jadi, ngapain kita omongin, Bang? Karena kan ini kan diplomasi dari nasi goreng, Kan udah ketemu belum? minyak urut. Udah ketemu ya. belum? Sampai Mau ngomong saat ini minyak urut dan minyak oles kayak nasi Dikirimin goreng anggrek, kayak nasi ya basi kayak kan ini basi, Bang. Oh basi. Satu hal yang basi yang tidak perlu kita bicarakan karena belum ada kejadian. Nggak perlu kan? Ya kan? Yang kalau kita mau lihat bahwa Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo ketemu Pak SBY. Iya. Pak Itu yang sudah SBY terjadi. ketemu Pak Jokowi. Itu yang sudah terjadi. Ya itu dong. Kalau hanya omong kosong mau ketemu, Baru mau ya. omong kosong semua ini, nggak usah kita bahas gitu loh, Bang. Rugi kita membahasnya. Karena memang nggak ada apa-apanya di situ. Kalau toh ketemu ya memang masalahnya apa kan? Masalahnya apa? Kan pertemuan Ya, antara ketemu dua elit aja. politik. Ya kan kalau bisa ketemu, kita syukur alhamdulillah. Oh bagus. Iya. Ya kan? Tokoh-tokoh kita akur gitu loh, Bang. Tapi kalau hal yang belum kejadian, terus kita dipengaruhi oleh para residu yang kalah pilpres, ya kita sendiri jadi bodoh, Bang, gitu loh. Kita jadi nggak sehat cara berpikir kita. Karena hal yang tidak akan terjadi, kita bahas. Iya. Gitu loh. Yang kita mau bahas ini kan, Bang, hal pencapaian Pak Prabowo tadi, makan bergizi gratis, udah mulai tanggal 6 Januari lalu, ya kan, dengan ada kekurangan, persentase umpamanya kekurangan teknisnya, ada yang anak kecil, anak SD itu katanya ayamnya kurang enak. Nah, ini kan yang harus kita bahas sebenarnya. Iya. Ya kan, daripada pertemuan yang menurut saya Baru rencana. gitu Jadi loh. menurut Bang Sil ini jelas ya. Itu basi, Sebuah Bang. pernyataan yang tegas dari Bung Sil bahwa once ada pertemuan pun ya kan nggak perlu juga kita risaukan. Iya, nggak ya ada kan? masalah. Kalau kemudian seperti Rocky Gerung dalam podcastnya berjilid-jilid itu Bung Silver, wah ini tanda semakin jelas, semakin terang bahwa Prabowo mulai meninggalkan Jokowi. Ini kan manusia bayaran, Bang, ya kan, yang sukanya memfitnah, terus sukanya berbohong, ya kan. Hal-hal yang di otaknya, imajinasinya belum terjadi, dia bikin seolah-olah sudah kejadian. Ya, yang dia bilang itu, wah ini mau ketemu Pak Jokowi akan ngapain? Ini lu omongan basi, omongan bodoh gitu Ya, loh. oke. Ya kan, yang memang kalau buat pengikut dia bagus, kalau buat kita yang waras enggak lah, Bang. Oke. Ya kan, atau dia yang dia bilang dulu dia pernah kabur ninggalin saya waktu di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Dia bilang Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Yan Etes cucunya. Berarti kan dia tahu kejadian yang akan datang. Atau Pak Jokowi mau ngambil alih PDIP bersama Demokrat karena iri dengan Pak SBY dan Bu Mega. Oke. Dia tahu isi hati orang. Berarti dia ini kan antara dua. Kalau nggak Tuhan ya paranormal. Sebagai closing statement Bung Silver nih, dari sekian banyak framing yang tak henti ya kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi sudah mulai retak dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo pasti juga akan seorang diri. Dengan penegasan-penegasan dan penjelasan Bung Sil tadi, bagaimana menjelaskannya ke publik biar tidak terpengaruh oleh diksi-diksi yang GFK seperti ini? Ya intinya kan bahwa saat ini kita melihat bahwa Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi termasuk Pak SBY sudah menunjukkan kenegarawannya masing-masing. Ya.
beliau-beliau ini mengajarkan kepada kita agar kita bersatu, kita solid untuk membangun bangsa. Dan hal-hal yang selama ini mereka lakukan positif buat bangsa kita. Tidak ada mereka melakukan intervensi hukum atau mengobok-obok demokrasi atau melakukan korupsi, ya kan? Kita belum pernah tahu nih, Bang. Nah, kalau yang lain ini ya satu ya kan orang-orang bayaran yang menyuarakan memang dibayar untuk ini, ya kan. Yang kedua politisi atau pemilik partai yang masih sakit hati, kalah, yang masih ada residu pilpres kemarin, ya menurut saya kalau saya nggak akan dengar. Lebih baik omongan mereka saya masukin ke tong sampah, karena buat pembanding aja nggak bisa, Bang. Nggak ada setitik pun nilai kebaikan atau nilai pelajaran dan ilmu yang kita ambil dari mereka ini. Gitu. Tapi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, kita udah lihat. Ya kan, bagaimana sekarang mereka kompak. Pak SBY juga memberikan kesejukan, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kita lihat sekarang bahwa masyarakat puas. Dalam 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kan itu yang intinya. Tapi kalau besok-besok Ibu Megawati juga mau duduk bersama dengan bukan hanya Pak Prabowo dong, dengan Pak Jokowi dan Pak SBY juga. Itu baru 2 jempol sama kaki 4 jempol. Buat Pak Prabowo ya, bisa mempertemukan ya. Bukan, buat Bu Mega juga sama-sama. Gitu loh, bahwa ternyata beliau ini adalah seorang ibu negara. Yang kemarin ternyata kemarin waktu melengsarkan Gus Dur tapi ini enggak kok, baik kok. Begitu, Bang. Jadi itu aja yang pelajaran-pelajaran ya, saya sebagai anak bangsa kita harus memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu hitam putih aja gitu loh. Ya kan, jangan kita terpatok dari politik pencitraan gitu. Terima kasih Bung Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Terima kasih Bang Budius, suatu perbincangan yang berisi menurut saya, berbobot lah. Penonton Ruang Konsensus, Pak Jokowi seperti yang dijelaskan oleh Bung Silvester sudah memaafkan kepada pihak-pihak yang hingga hari ini terus-menerus ya tak hentinya memfitnah beliau. Pak Jokowi sudah memaafkan, jadi kita sebagai rakyat juga nggak boleh juga jadi baperan ya ketika Pak Jokowi difitnah, orang Pak Jokowi sudah memaafkan. Kira-kira itu pesan yang disampaikan oleh Bung Silvester Matutina. Demikian dulu perbincangan kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.